Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini gue mau update sedikit nih tentang pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika alias Jerome Powell. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Nah, jadi tadi pagi sekitar jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, hari Kamis 27 Januari 2022, Jerome Powell tuh baru aja bikin pernyataan yang intinya sebenarnya tuh sama kayak bulan-bulan sebelumnya yang menetapkan suku bunga acuan untuk bulan depan alias Februari nih kalau sekarang. Jadi secara jangka pendek, katanya sih menurut Jerome Powell, sekarang tuh suku bunga acuan belum bakal berubah. Jadi intinya dari semenjak 2021 awal atau 2020 akhir itu tuh suku bunga acuan Amerika udah ada di sekitar 0,25%, 0 sampai 0,25%. Jadi dia pakai suku bunga acuan yang floating gitu. Nah, jadi itu tuh dikonsiderasikan sebagai suku bunga acuan yang rendah dan sekarang tuh katanya di bulan Februari masih akan berlanjut di 0,25. Nah, kondisi ini harusnya bikin investor tenang dan ya intinya harusnya tuh kayak orang-orang masih santai aja. Karena kan kalau suku bunga acuan belum naik harusnya aset beresiko kemungkinan naiknya masih ada karena dolarnya belum bakalan naik nilainya. Nah, tapi ada satu kabar dari Jerome Powell yang intinya bikin panik, yaitu kabar kemungkinan penentuan suku bunga acuan buat bulan Maret 2022. Nah, jadi intinya Jerome Powell tuh menyatakan bahwa menurutnya kemungkinan besar nanti beliau dan komite FOMC itu bakal menentukan suku bunga acuan untuk tahun 2022 yang intinya bakal naik. Jadi sekarang tuh sebenarnya pernyataan ini tuh udah disampaikan di sekitar November atau Oktober 2021. Tapi sekarang orang-orang panik lagi karena ya kayak ibaratnya ini confirmation lah atau pemberi kepastian. Jadi tuh sebelumnya direncanakan bahwa kemungkinan besar tuh suku bunga acuan bakal naik di 2022 sampai 2024 nih kalau lihat di grafik ini. Dimana kemungkinan naiknya tuh kalau kita lihat satu-satu basically bakal naiknya tuh kalau misalnya 2022 tuh bakal naik ke sekitar 0,5, sekarang 0,25. Terus nanti di 2023 dulu itu kemungkinan akan ada di sekitar 1%, baru habis itu di 2024 tuh bakal naik lagi lah intinya sampai sekitar 2%, biar nggak terlalu rendah lah. Nah, ini kalian kalau mau lihat data lengkapnya bisa mampir aja ke CME Group. Jadi intinya nih ada prediksi kemungkinan voting suku bunga acuannya karena penentuan suku bunga acuan ini tuh juga hasil dari voting komite bank sentralnya. Ada yang voting kemungkinan naik tinggi, ada yang voting kemungkinan naiknya juga rendah. Nah, jadi itu semua belum pasti. Nah, tapi sayangnya kabar tersebut tuh bikin investor panik karena bisa kita lihat sekarang mayoritas aset beresiko kayak saham dan kripto tuh pada turun. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngelihat atau mantau market sekarang tuh aset beresiko kayak indeks saham Amerika, S&P 500 sama Dow Jones itu tuh turun. Jadi S&P sekarang lagi turun sekitar 3% dan Dow Jones lagi turun sekitar 2% bersama Bitcoin yang turun sekitar 5% lebih sekarang nih gara-gara kabar tadi malam. Tapi kalau menurut gue pribadi ini tuh kayak semacam reaksi panik dalam jangka pendek. Dan dalam jangka menengah tuh ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan kalau misalnya karena kebijakan ini dolar naik, terus abis itu aset beresiko mulai turun. Karena kemungkinan investor besar tuh mencari keuntungannya balik lagi ke pasar konvensional dan juga ke tabungan dan fiat intinya. Karena kalau suku bunga acuan naik, ujung-ujungnya suku bunga bank juga naik, jadi orang lebih terinsentif untuk menabung daripada investasi karena investasinya lagi lebih beresiko. Dan juga orang-orang kalau misalnya suku bunga acuan naik, biasanya tuh jumlah uang beredar akan berkurang dan jadinya otomatis kalau jumlah uang beredar berkurang, nilainya harusnya naik karena demand-nya juga tinggi. Jadinya kemungkinan dolar bakal naik dan orang-orang bakal lebih memilih ke yang aman, yaitu dolar yang nilainya juga lagi naik dibandingkan ke yang beresiko. Makanya ada kemungkinan aset beresiko bakal turun karena kebijakan ini. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua ini juga salah satu pandangan baru juga, tapi gue pribadi juga sebenarnya agak percaya karena pergerakan sejarah. Jadi ada beberapa analis yang menyatakan bahwa kemungkinan besar suku bunga acuan yang naik atau kebijakan hawkish ini dari The Fed itu tuh nggak bakal bikin aset beresiko terlalu turun. Karena kalau kita lihat di pergerakan waktu tahun 2005 sampai 2007 kepada saham, terus juga 2015 sampai 2018 untuk saham dan kripto, itu tuh sebenarnya kebijakan suku bunga acuan lagi pada naik, lagi hawkish. Jadi suku bunga acuan lagi naik, tapi aset beresiko kayak saham dan kripto di tahun-tahun tersebut tuh naik. Jadi di 2005 sampai 2007 saham tuh lagi naik walaupun suku bunga acuan naik. Nah, terus di 2015 sampai 2018 suku bunga acuan juga naik, tapi kripto juga ikutan naik. Karena kita ingat 2017 tuh waktu itu bull run, walau di 2018 kita lihat bear market juga. Nah, jadi itu kemungkinan kedua. Jadi intinya tuh masih ada harapan walaupun suku bunga acuan naik, harusnya kripto tuh nggak crash
Karena intinya kalau misalnya suku bunga acuan naik, perekonomian tuh harusnya udah mulai dilihat sebagai membaik lah. Nah kalau misalnya suku bunga acuan naik, perekonomian membaik, harusnya daya beli juga masyarakat tuh naik. Nah kalau daya beli masyarakat naik, otomatis tuh harusnya masyarakat udah mulai settle lah, karena inflasinya nggak berlebihan, value dolar yang mereka miliki atau value fiat yang mereka miliki tuh udah mulai naik, jadi mereka udah bisa beli lebih banyak barang, dan otomatis kalau daya beli naik, harusnya kemampuan investasi juga akan naik, jadi aset beresiko kemungkinan nggak bakal turun separah itu karena kemampuan mereka untuk konsumsi itu juga udah mulai naik. Nah ini intinya ekonomi banget. Nah kalau kita mampir ke sisi teknikalnya, sekarang kita bisa lihat kalau misalnya dari weekly chart atau daily chart, nih kita pakai weekly atau grafik mingguan dari Bitcoin, sekarang tuh ada dua titik penentu kalau menurut gue pribadi. Balik lagi ini disclaimer, not financial advice, karena gue bukan dukun, dan ini purely technical, ditambah tadi narasi gue yang itu asumsi gue pribadi. Jadi sekarang tuh kan baru aja breakout dari uptrendnya sejak Oktober 2020, September-Oktober 2020 lah sebelum bull run mulai. Nah jadi kan waktu itu tuh dari sekitar September 2020 sampai sekitar Desember 2021 tuh ya intinya masih di uptrendnya. Nah tapi sayangnya Desember ke Januari tuh udah mulai breakout dari uptrendnya, jadi udah mulai turun. Nah jadi ini di minggu pertama Januari sampai minggu kedua Januari tuh mulai keluar, dan abis keluar tuh belum ada retest. Jadi seperti yang kita ingat kan kalau ngelihat grafik apa ya? Kalau kita ngelihat tren grafik itu tuh biasanya kalau breakout ada retest. Jadi intinya kalau habis breakout dia bakal retest dulu atau menguji kembali zona sebelumnya. Nah ini tuh belum ada retest guys. Jadi menurut gue pribadi ada kemungkinan Bitcoin bakal naik dulu ke sekitar 45.000 US dollar. Nah jadinya kalau habis retest itu tuh baru penentuan antara dia membuat bear trap atau cuma sekedar turun yang impulsif dan cuma sekedar kecohan. Kalau misalnya ini cuma sekedar kecohan dan dia bergerak naik lagi, harusnya dari 45.000 tuh kita bisa ngelihat Bitcoin naik lagi ke sekitar 70.000 US dollar kalau menurut gua pribadi. Tapi kalau misalnya dari 45.000 US dollar dia retest untuk turun lagi, harusnya sih sekarang support paling kuat banget di akhir banget tuh harusnya di 28.000 US dollar. Nah ini jadi penentu juga nih. Jadi sekarang dua batas yang harus dilihat adalah menurut gua pribadi 45.000 US dollar dan 28.000 US dollar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat break dari 28.000 US dollar, break dan close candlestick weekly-nya, harusnya kita bisa ngelihat Bitcoin turun ke sekitar 20.000 harusnya kita bisa ngelihat Bitcoin turun ke sekitar 20.000 US dollar, bahkan amit-amit parah bangetnya bisa sampai 10.000 US dollar. Nah, dari situ bisa kita baru ngelihat rebound, tapi itu amit-amit banget dan kemungkinannya sangat kecil banget. Tapi kalau misalnya dari 28.000 kita ngelihat bounce atau dari 45.000 kita ngelihat harga Bitcoin naik lagi, harusnya sih next target bisa ke 70.000. Bahkan kalau optimis banget dan ngelihat sentimen pasar, banyak yang targetin sih di 100.000. Tapi gue pribadi masih ke 70.000 dulu. Kalau misalnya bounce, dan ini emang syaratnya harus balik lagi ke uptrendnya nih kalau kita lihat di grafiknya. Balik lagi guys, ini bukan financial advice, ini pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading karena resiko kalian tahu masing-masing. Nah tapi saran gue pribadi kalau misalnya masuk ke bear market, kalau emang kalian percaya sama kripto, perdalamilah ilmu tentang kripto dan blockchain. Karena jadi kalau misalnya kalian udah paham, kalian tuh naruh duitnya lebih pede, jadi nggak ngikut-ngikut orang atau bahkan ngikut gue doang, dan jadinya ya kayak bisa lebih evaluasi lah kalau analisis kalian salah. Nah gitu aja guys, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Koinvestasi, semua bisa kripto.